lagi di podcast WNBL edisi Ramadan. Kali ini bersama dengan Bapak Muhammad Saupi. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar bulan Ramadan, Bapak. Oke, Jadi siap. minta izin Bapak, kita ada beberapa pertanyaan melalui media sosial Instagram Kemahasiswaan WNBL sama dengan tim podcast Oke. WNBL. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah ini sudah puasa yang kesekian ya. Ya, puasanya lancar Bapak ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Karena Sampai, di awal-awal ah, kita ada pilek lah. Ada pilek Tapi ya. alhamdulillah tidak mengurangi dan tidak membatalkan puasa kita. Alhamdulillah. Semoga kedepannya semakin sehat Bapak. Amin. Amin. Jadi langsung saja Bapak, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya yang masuk dari media sosial Oke, Instagram boleh. sama tim kreatif podcast WNBL. Oke ya. Jadi untuk pertanyaan pertama Bapak, yaitu bagaimana cara mengembangkan sikap sabar dalam diri, terutama dalam situasi-situasi yang menantang. Oke, boleh? Silakan Bapak. Oke, kalau bicara sabar ya, Oke. kita awali dengan firman Tuhan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Nah, sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika memang sabar ini adalah perihal yang sangat sulit untuk kita jalani dan lakukan di kehidupan sehari-hari. Karena memang di dalam diri manusia itu ada ammaratu bisu namanya. Yaitu segala amarah-amarah yang menginginkan kita itu terus selalu marah dan mengajak ke kejahatan-kejahatan yang ada di muka bumi ini. Lalu akhirnya untuk masalah sabar itu perlu latihan. Karena tidak ada seorang manusia di dunia ini terlahir dalam keadaan sabar. Dan tidak mungkin manusia itu hilang hawa nafsunya. Karena sabar itu berasal dari nafsu amarah tadi. Yang mana ketika ada musibah misalnya, nah itu pasti akan mengeluarkan amarah-amarah tersebut. Sehingga kita harus belajar dan melatihnya. Yang pasti dengan ayat yang saya sampaikan tadi bahwa Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Ingat itu saja, Bang Edes. Hanya dengan mengingat itu saja, kita menganggap bahwa diri kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dekat, berarti kita menjadi orang penghuni surga nantinya. Mudah-mudahan. Jadi sabar itu selain kita mengkajinya sedari dini, bagaimana Rasulullah juga bersabda, Inna as-sabru nisful iman. Kesabaran itu yaitu separuh dari iman. Jadi ketika kita merasa diri kita itu kurang bersabar, maka separuh iman kita itu hilang. Jadi kita harus mengingat bahwa sabar itu adalah pelengkap untuk kita orang-orang muslim dan mukmin. Jadi tidak cukup kita hanya berislam saja, yang namanya Islam itu kan bisa saja di KTP, Bang Edes. Nah, sedangkan mukmin itu yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Makanya kita selalu dianjurkan untuk meminta ampun dan istighfar, karena sabar itu juga berkaitan dengan seberapa sering kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Bang Edes. Baik Bapak, mungkin saya ambil kesimpulan Bapak ya. Artinya bahwasanya sabar itu tidak bisa didapat secara instan. Okay. Harus ada usaha dan usaha. Ya kan. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana cara mengatasi rasa frustasi dan kegelisahan saat menghadapi situasi yang membutuhkan kesabaran yang lebih besar dan dari biasanya. Ini sama Bapak tentang mengenai hampir kesabaran sama ya. juga sepertinya gitu. Jadi Bapak? Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sabar itu sulit. Nah, ketika kita bicara sabar, itu pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Baik dari sisi ya tadi frustasi, kegelisahan, dan mungkin ada hal-hal yang kita sayangi yang hilang. Nah, makanya ketika memang kita diuji, maka itu wajib sabar. Sabarnya bisa dilarikan ke hal-hal yang positif. Nah, jangan ketika kita ditimpa musibah lalu kita lari ke arah yang kiri. Kiri itu artinya maksiat ya. Sehingga membuat kita semakin terjerumus ke dalamnya. Misalnya seperti sekarang ketika anak-anak muda putus cinta saja. Itu kan hal yang sederhana dan terjadi banyak di kalangan anak-anak remaja kita.
apalagi di mahasiswa mungkin ya. Nah, lalu mereka ke arah yang tidak benar. Seharusnya ketika dia ditimpa musibah tersebut, ya katakan musibah lah, ketika putus cinta itu kan pasti ada rasa yang sakit Iya, kan. sakit. Lari saja ke arah yang sebelah kanan, ke agama. Misalnya sholat, Sholat sunnah. berdoa, ikut pengajian, baca Al-Quran, itu pasti akan menenangkan. Ketimbang kita hanya bercerita dengan orang yang mungkin Curhat, Pak, lebih mengarahkan ke arah negatif, bahkan kita jatuh ke dunia narkotika misalnya. Itu ruginya bukan hanya saat ini, namun akan datang. Ya anggap saja ujian itu sebuah cara Tuhan untuk memperbaiki diri kita ke depannya. Bisa jadi orang yang putus cinta dengan kita tadi itu tidak baik untuk kita ke depannya. Iya. Berhusnudzon dengan Allah. Sehingga kita bisa bersabar dengan cara itu, dengan pandangan baik kita kepada Tuhan. Oh ini berarti tidak baik untukku, lalu kita tunggu lagi siapa yang akan didatangkan Tuhan. Nah, itu cara-cara untuk menahan sabar. Karena dengan berhusnudzon billah itu, dengan husnudzon dengan Allah itu membuat kita semakin nyaman untuk menjalani musibah apapun yang ada di kita. Karena kata Nabi, barang siapa berhusnudzon dengan Tuhan, apapun yang kita sangkakan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan sangkaan itu kepada kita. Itu Bang Edes. Ya. Pada intinya kan untuk cara mengatasinya mungkin dari Bapak ya, kita pastinya harus lebih mengarahkan ke yang lebih baik. Dan Misalkan berhusnudzon. musibah, ya, dan harus berhusnudzon sama dengan apa yang telah diberikan oleh Oke. kita. Ya, baik Bapak. Mungkin ini sama dengan sabar juga Bapak, tambahan dari saya sih, menurut pandangan Bapak gimana sih, kan ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Ya. Nah, kalau menurut pandangan Bapak, apakah memang benar sabar itu ada batasnya, atau kan ada juga sebagian orang mengatakan sabar itu tidak ada batasnya katanya Ya. Bapak. Mohon Bapak. Oke. Kalau Bang Edes ikut yang mana nih? Kalau saya enggak sabaran Pak. Berarti sabar yang ada batasnya ya. Sabar yang ada batasnya. Kalau menurut agama memang sabar itu tidak ada batasnya. Kalau berbatas itu bukan sabar. Karena bagaimana kita melihat sejarah-sejarah Nabi, sejarah-sejarah Rasulullah yang diuji bertubi-tubi. Nah, namun tidak ada keluhan sedikit pun terhadap apa yang ditimbakan sampai habis hartanya, habis keluarganya ditinggalkan, sampai diri beliau pun sampai sakit-sakitan kan. Namun tidak ada rasa benci atau bersuudzon dengan Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu ini tidak senang dengan saya, tidak suka, tidak ada sangkaan-sangkaan seperti itu. Jadi walau bagaimanapun, sebagaimana sejarah, memang sabar itu tidak ada batasnya. Namun kita sebagai manusia ya, kita tidak memungkiri juga. Sebagai manusia, kadang kita itu membatas-batasi sendiri itu kan. Sabar kita mungkin 3 kali oke lah. Tapi yang keempat nih kayaknya kada kawal lagi nih. Nah itu ucapan terima kasih aja Pak. ya, itu artinya kan itu batas di kita sebagai manusia. Namun secara definisi sabar itu tidak ada batasnya. Sampai selesai akhir hayat kita lah. Karena dunia ini kan ujian. Ketika kita diuji terus-menerus, wajar. Seperti misalnya Bang Edes masuk ke ruang ujian selama 3 jam, 4 jam. Memang itu kita fokus ujian. Tidak ada senang-senang di sana kan. Nah, karena dunia majra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita memanen kebunnya untuk akhirat. Di sini kita diuji, di akhirat kita memanen. Mungkin itu Bang Edes. Terima kasih Bapak. Siap, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Ya, semoga dengan apa yang Bapak jelaskan secara terang dan jelas tadi dapat membuka wawasan kita untuk meningkatkan diri dan keimanan kita. Amin ya Rabbal Serta alamin. membuat kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan Ramadan tahun ini Bapak. Ya. Mungkin itu saja podcast WNBL edisi Ramadan, khususnya pada episode tanya jawab bersama Bapak Muhammad Sofi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.